Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, hari ini baru aja keluar sebuah film yang ditunggu-tunggu oleh para penonton di dunia. Judulnya adalah KKN di Desa Penari. Bukan, bukan. Nggak, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Someone once told me that the reality I thought I knew was just one of many. Break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. This doesn't seem fair. Nah, sekarang udah bergabung dengan saya beberapa teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Aska Goldie. Apa kabar Mas Aska? Baik. Oke, dengan rambut barunya yang hits di internasional. Sangat cocok sekali. Paterno. Oke. Nah, yang kedua ada Bre Alfian dari Sini Aja Channel. Apa kabar, Bre? Halo. Alhamdulillah baik. Gimana ya. kabarnya Mas Tiawan yang kemarin ulang tahun yang kedua? Puji Tuhan sehat nih dan puji Tuhan channelnya masih tetap semangat. Siap. Oke, yang ketiga ada Mas Panji Respati. Apa kabar Mas Panji? Halo. Sehat, baik Mas, ya? kabarnya sehat. Itu bajunya Loki bukan? Bukan. Ini WWE Seth Rollins. Saya kira Loki. Soalnya nggak kelihatan jenggotnya tadi pas nunduk. Oke. Sebelumnya nih saya mau nanya nih, kalian nih sebenarnya ini ada ekspektasi apa sih dari film Doctor Strange ini? Dari Bre, gimana Bre? Ekspektasi ya. Sebenarnya kan aku tuh bukan fans Marvel banget ya, maksudnya nggak ngikutin banyak film Marvel juga ya. Jadi sebenarnya ekspektasinya pun juga nggak berlebihan banget. Cuma karena sebenarnya aku tuh suka hal-hal yang berbau kayak time travel kayak atau multiverse juga tuh ya. Itu yang bikin aku menggait aku tuh, rasa penasaran aku tuh ya. Ini aku tuh ekspektasinya bakal ada multiverse yang benar-benar keren dan mind blowing banget dah. Itu kayak gitu tuh. Oke. Nah, awalnya kayak gitu. Oke, ekspektasinya. Jadi tenang. Ini non spoiler dulu, tenang. Oke. Oke, Mas Aska gimana? Dari tadi kayaknya sudah gelisah ingin bicara. Justru rada iri sama si Alfian ya. Dia nggak pernah nonton gitu kan. Sedangkan aku yang selalu ngikutin gitu. Jadi kesannya kayaknya mending nggak nonton deh. Jadi nggak ada ekspektasi sama sekali gitu. Ini udah punya ekspektasi. Ada beberapa walaupun siap untuk dikecewakan. Tapi trailer-trailernya MCU juga bertebaran di mana-mana. Tim spotnya tuh 1 menit, ujung-ujungnya jadi 2 jam juga itu trailer. Sambung, kesel banget ininya. Jadi nggak ada elemen of surprise lagi setelah nonton tadi, kesannya gitu sih. Oke. Susah. Oke, baik. Nah, Mas Panji gimana Mas Panji? Sebelumnya ini ada ekspektasi gak nih? Kalau dibilang ada ekspektasi, tentu ada sih. Cuman nggak mau set ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Terlebih kan direkturnya Sam Raimi bikin Spider-Man triloginya menurut saya sih oke semua gitu. Bahkan yang ketiga pun juga ikonik banget gitu. Jadi sempat ngeset ekspektasi dan ya bisa dibilang sesuai ekspektasi sih filmnya. Sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya juga nggak tinggi banget kok dan dibikin yang rendah juga sih. Oke. Nah, saya pribadi ini juga bukan ke ekspektasi sih, tapi saya penasaran nih si Om Raimi ini bakalan men-treat Doctor Strange seperti apa, karena kita tahu kan si Sam Raimi ini sangat ahli dalam horor kita bilangnya, atau bahkan yang kita lihat itu di beberapa Spider-Man, kita anggaplah Spider-Man 2 juga pas waktu scene Dr. Octopus kan itu kan horornya terasa ya, ataupun di yang pas Venom tuh ya, Venom favoritnya si Mas Aska ya di Spider-Man 3 itu juga cukup ada horornya juga. Oke. Nah, tadi Mas Aska sempat ngomong mengenai trailer yang bertebaran. Kalian sebenarnya itu
untuk yang Doctor Strange nih, menurut saya nih ya, sama seperti Mas Aska bilang ini apa terlalu banyak gak sih dikasih istilahnya trailer-trailer istilahnya walaupun jangka teaser lah, trailer, tapi itu kayak tiap minggu selalu pasti rutin deh nih. Pertama, maksudnya kalian setuju gak tuh diberikan seperti itu tuh pemasaran seperti itu? Kedua, kira-kira kenapa nih kok Marvel sampai istilahnya sangat giat sekali nih? Kalau Mas Panji gimana Mas Panji? Sebenarnya semenjak trailer kedua atau mungkin yang ketiga sih dari saya sendiri udah nggak nonton lagi ya, kayak TV spot gitu loh yang cuma Betul, dikit-dikit betul. gitu kan. Jadi kayak supaya nggak apa ya, kayak kena spoilernya juga sih. Tapi sebetulnya ketika tadi nonton masih ya nggak terlalu ketebak gitu lah, maksudnya dari trailer yang udah dikasih dan beberapa adegan juga nggak ada di filmnya gitu, yang ada di trailer masih tetap bisa ngikutin dan ya nggak spoil banyak lah trailernya gitu. Bukannya tadi itu rangkuman yang paling penting aja itu dikasih semua di TV spot enggak. Oke, kalau Bre gimana Bre? Oke, trailer ya. Jujur ya, sebenarnya tuh aku udah jarang banget nontonin trailer buat film ya, karena takutnya ke-spoil dan tahulah istilahnya garis besar filmnya. Aku jadinya pengennya tuh taunya kosong banget tuh. Ini filmnya soal apa? Jadi aku nggak ngeliatin trailer tuh ya. Nah, jadi kalau soal setuju nggaknya Marvel itu ngasih banyak banget trailernya, dan itu kayaknya tuh kalau aku lihat-lihat ya, itu trailernya itu memang apa ya, scene-scene yang benar-benar keren-keren dan penting-penting sih. Jadi artinya kayak lu nonton trailernya, itu nonton filmnya itu kayak udah tadi kayak Mas Aska bilang udah nggak terkejut lagi gitu. Kalau lihat trailernya yang udah kelihatan banget tuh yang belah bis itu ya, itu aku lihat tuh, sempat lihat itu kan. Dan pas udah nonton di filmnya jadinya kayak ini udah nonton, nggak ada rasa wow keren gitu lagi. Jadi udah kayak mungkin marketingnya Marvel itu kayak merasa kayak dikasih aja lah semuanya gitu Pak. Apapun yang dikasih, fans pasti tetap nonton gitu. Dan dari hal itu timbullah teori-teori di mana itulah yang jadi apa ya, circle-nya Marvel itu kayak gitu gitu. Jadi marketing ini untuk full spoilerin di trailer nih ya dua arah sih. Kalau buat yang fan Marvel bisa jadi buat teori-teori, buat yang non fan jadinya kayak udah ke-spoil duluan gitu sih. Oke, kita kembali dulu ke Mas Panji nih. Mas Aska, tenang dulu, sabar ya. Tenang dulu. Oke, kembali ke Mas Panji. Tadi itu gimana Mas Panji? Kenapa nih kok kira-kira Marvel kok sampai giat banget nih? Apakah merasa nggak pede atau tadi itu taktik yang dimana Marvel tahu bahwa para fans MCU ini akan senang berteori-teori, jadi saya untuk meng-up teori-teorinya itu. Tapi kok saya merasa kok kayaknya harusnya nggak seperlu banyak ini sih. Kalau menurut saya, kalau menurut Mas Panji gimana? Kalau menurut saya sih mungkin sependapat sama yang tadi ya. Emang Marvel sengaja sih mau ngasih banyak trailer tapi membuat penonton dan juga fans Marvel ini biar spekulasi apa bakal muncul apa aja sih, bakal ada teori-teori apa aja, teori A, B, C, D, dan setelah nonton filmnya mungkin kayak beberapa penonton nyadar bahwa ternyata teori gue tuh atau teori yang kita baca tuh ternyata nggak benar gitu atau tidak terbukti gitu di filmnya. Dan ya ada teori saya juga yang ternyata nggak terbukti gitu di filmnya. Oke, Iron Man ya, Tom Cruise ya. Iya. Langsung di spoiler. Oke, Mas Aska gimana Mas Aska? Belum disuruh ngomong udah langsung onin suara nih kayak Mas Aska nih. Gimana? Langsung ngomongin Iron Man, kaget banget. Ya itu kayak nonton trailer untuk film-film Marvel tuh udah kayak culture gitu loh sama orang-orang. Dari phase 3 sebenarnya, dari era-era Infinity War, Ragnarok itu orang-orang cuma nonton film, tapi ketika trailernya ada, itu dikumpulin semuanya, kemudian mereka membuat skenario sendiri. Terus nanti di waktu hari penayangan itu kok pembuktian, oh teori kita benar gitu. Jadinya ada istilah si paling Marvel kan belakangan ini. Soalnya ada banyak orang yang saling beradu teori gitu. Ya itu akhirnya walaupun di Endgame, mungkin Endgame salah satu trailer yang bikin kita teori-teori, tapi akhirnya dipatahin gitu. Bahkan di Infinity War ada fake trailer gitu.
Terus di Betul. Spider-Man No Way Home mereka lumayan bisa memaintain ekspektasi orang dengan menutup segala rahasia gitu. Sampai di hari H, sampai di waktu nonton kita dikejutkan gitu. Nah di Doctor Strange ini nggak tahu, entah mereka nggak pede sama Marvel filmnya atau mereka sebenarnya menyimpan rahasia lebih gede lagi daripada yang disampaikan di trailernya gitu. Jadi kita pengennya juga nggak pengen dimunculin beberapa dong gitu. Cukup lah Wanda, udah kelar. Saya tuh kasih tahu yang lain gitu. Atau ada si America Chavez yang pertama, yang kenal lah. Akhirnya dikenalin gitu. Ya kalau itu oke. Tapi setelah berkali-kali mepet hari A, ada shieldnya Captain America lah gitu. Ternyata Captain Carter lah gitu kan. Kita semakin merangkum, oh membernya Illuminati siapa aja gitu. Akhirnya cuma jadi validasi aja ketika nonton. Kalau ya benar kadang-kadang kita juga kecewa, kalau salah juga kita kecewa gitu. Jadi penontonnya kayak ya nakli beneran kayak gitu. Jadi kecewaannya kayak berlipat-lipat. Kalau kita dipatahin, kan di ceritanya di film ini juga banyak dipatahin kan. Dari beberapa teori dan trailer, kan ada trailer juga. Tapi banyak kecewanya karena ya udah ketebak dari trailer, para fans sudah bikin teorinya dan hampir 90% ke atas tuh akurat gitu. Jadi aku nggak ngerasa ada surprise lagi gitu. Bahkan sampai akhir kayak ya udah nih, kapan nih momen-momen ternyaknya ini kapan gitu. Itu yang kurang didapat karena terlalu banyak nonton trailer gitu aja. Nah itulah, itu yang saya rasakan sama kayak Mas Aska itu, dalam arti untuk belakang-belakang itu juga saya juga udah agak males untuk menontonin trailernya, karena saya pikirin lo kok seminggu keluar paling-paling ya cuman buat di up aja, di up di IG, di up di mana lah istilahnya. Tapi saya sendiri pun nggak bakal istilahnya mendalami atau melihat, karena dalam arti waktu pertama kali keluarin banyak itu, saya berpikir apakah ini kemungkinan si Marvel ini kurang pede nih, dalam arti bahkan istilahnya yang dikeluarin kan itu kan bagus-bagus semua nih tadi Bre bilang kan ya. Ataupun yang kedua itu dia mengeluarkan spoiler ketika kita ngomong itu, banyak beberapa karakter petunjuk-petunjuk itu. Nah, berarti ini dia mempunyai banyak lagi nih di belakangnya nih yang mungkin akan dikeluarin nih. Nah, seperti itu sih. Tapi kalau menurut saya sih seharusnya sih mungkin itu di keep aja tuh, karena orang pun dengan adanya si Doctor Strange versus Wanda, trailer dari situ pun istilahnya Scarlet Witch itu hype-nya pasti udah gede banget itu menurut saya sih. Jadi misalkan kalau ditutup dikasih spoiler, oh ada si ini, ada si itu, ada Iron Man Supreme, Iron Man, ada segala macam itu jadi istilahnya malah jadi waduh ini kok jadi fokusnya itu berbeda lagi. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi spoiler aja ya. Nah, sepertinya ya. Oke. Nah, sekarang ini tadi udah ekspektasi, udah trailer. Nah, kalian menonton ini nih apa nih pengalaman kalian nih yang kalian dapatkan nih? Bre gimana Bre? Pengalaman yang didapatkan sebenarnya nggak ada pengalaman sinematik sih yang didapatkan sih. Sinematik. Karena ya Oke. apa ya, B aja gitu. Karena aku tuh menunggu multiverse tadi yang udah aku bilang ya, aku tuh mengharapkan kayak multiverse yang bener-bener dieksplor lah, bener-bener kayak imajinasinya multiverse itu bener-bener banyak lah kesana kemari, atau mungkin bisa nyangkut paut ke apa ya, Spider-Man Into Spider-Verse juga mungkin kan, ya banyak lah pokoknya kan. Tapi nyatanya ketika udah nonton ya rasanya ya kayak ya biasa aja gitu. Dari segi ceritanya pun juga nggak ada kejutan tadi karena mungkin udah ketebak juga dari trailernya. Tapi karena emang istilahnya apa ya, aku lihatnya itu kayak main aman aja nih ceritanya, kayak tahu lah udah ketebak banget ceritanya mau ke arah kemana, habis ini apa, terus apa ya, alasan kenapa Scarlet Witch-nya kayak gitu pun juga kayaknya kelihatan lemah banget gitu kan. Di akhirnya juga kayak lah udah lihat realitas ternyata anaknya kayak gitu ke dia gitu kan. Itu jadinya dia kayak udah sadar gitu doang. Terus kayak ya udah gitu kan, itu kayak rasanya ih kok kayak gini banget sih gitu. Jadi dari segi cerita mungkin gue nggak dapet pengalaman yang wow ini ceritanya keren banget, ada bener-bener momen yang ikonik atau apa gitu, nggak ada sih. Jadi secara experience, secara pengalaman ya ini nggak ada rasanya gitu dibandingin sama No Way Home kemarin yang
hype-nya beneran kerasa banget tuh gitu kan, beberapa teori fans, ada kejutan, ada 3 Spider-Man itu benar-benar kerasa banget. Dan di Doctor Strange ini, di mana yang kayaknya tuh kelihatan di awalnya tuh kelihatan kayak ini bakal rame nih, film MCU rame nih tahun 2023 nih ya, Multiverse Madness ini bakal gila-gilaan beneran. Ternyata nggak segila itu gitu. Ya jadinya ya udah biasa aja sih pas nonton. Oke, padahal banyak karakter-karakter tuh yang Iya muncul, banyak karakter, tapi yang duduk di itu tuh tahta. nah itu karena balik lagi ke aku yang bukan fans Marvel ya, jadi kayak gue denger aja dari sebelah kayak oh ini nih Carter nih yang mungkin ada di series What If kan, terus ini ada Fantastic Four gitu. Ya aku juga kayak oh iya ada Fantastic Four nih, dulu aku juga nonton Fantastic Four juga nih, tapi ya kayak nggak se-hype yang di No Way Home gitu loh. Oke. Apa kejutannya itu nggak kayak wah kayak teriak-teriak atau gimana gitu, kayak ya udah lempeng aja gitu kayak oh ini nih, oh iya ya weh tepuk tangan, tapi habis itu kayak udah gitu. Dan mereka kayak penggalian karakternya juga kayak ya udah mereka mati di situ pun dikalahin Scarlet Witch pun juga kayak merasa kasihan ya mati ya udah gitu aja, kayak nggak peduli mah di universe ini mau mati pun juga ya udah bodo amat gitu, nggak ada rasa peduli kita sama karakter 4 dewan itu pun. Ada voting segala lagi itu kayak aduh lama kali gitu kan. Ya gimana ya, pokoknya karakternya juga kurang digali lah, termasuk si satu yang jadi alasannya kenapa multiverse ini ada ya itu si American Caves juga tuh, itu juga kayak dia yang jadi faktor utamanya tuh film ini ada, tapi ya kayak kita nggak peduli juga sama dia gitu. Kenapa si Doctor Strange sama si Dr. Wong ini bisa peduli banget sama orang yang ditemuin gitu, bener-bener ngamatin dia gitu. Nah itu kayak ya dari skrip emang lemah banget sih menurutku gitu. Eksperimental aja sih Sam Raimi. Untungnya Sam Raimi direkturnya juga kayak tadi Mas Setiawan bilang kan, horor-horornya ya tetap sentilan horornya tetap dapet sih gitu. Eksperimental MCU jadi film horor. Itu sih. Gitu sih. Oke. Mesti dimasukin ke A24 ya. Langsung kayak film bermasalah A24. Oke, Mas Panji gimana Mas Panji? Setuju gak Mas Panji? Yang ada beberapa part yang setuju sih. Emang kayak kurang digali banget sih multiverse-nya itu. Dan tadi ngarep juga ya sempat baca gitu kan, kayak selentingan kabar-kabar selentingan kayak bakal muncul Tobey Maguire lagi di situ atau yang lainnya gitu, tapi kan nggak muncul. Ya yang paling kecewa tentu ya Tom Cruise sih. Sampai ada leak foto di studionya green screen gitu ya. Dan ya tadi juga kan pada saat ngelama habis nonton juga sempat ngechat Aska nih bilang kayak si Wanda nih OP banget gitu, kayak ini para Illuminati ini kayak matinya cepet banget gitu. Kocak. Dan kayak apa ya, yang paling gembel yang Black Bolt itu tuh ada perlawanan ala Matrix. Goblok. Mau mati pun juga nggak peduli dah. Terlalu OP. Oke. Kalau gini, kalau Scarlet kan emang termasuk yang karakter terkuat Marvel ya kalau nggak salah ya, selain Dark Phoenix ya, dalam arti ya. Dan mungkin ini disengaja supaya saya kesannya itu kuat banget nih. Padahal kan pas di awal juga Strange juga ada ngomong ke mereka itu Illuminati bahwa ini nih bahaya nih. Tapi mereka malah takutnya malah menganggap remeh. Ini juga agak konyol juga sih dalam arti di satu sisi memang istilahnya dimatiin ya itu tadi itu si Bre bilang itu ya karena multiverse universe lain bukan universe utama ya dimatiin aja seperti itu. Tapi ya saya sih paling kesian itu sama Profesor X sih. Dalam arti kayak nggak dihormatin ya gimana ya menurut saya ya, dalam arti ya di X-Men 3 udah kena sama Phoenix di sini dimatinya juga di Peters doang ya Mas Aska ya. Di Wolverine juga dimatiin tuh. Siapa? Wolverine juga mati kan. Kenapa? Wolverine yang pasti. Wolverine. Last Man. Iya. Kenapa? Ya. Kenapa? Udah mati juga kan. Nah, maksudnya 3 kali mati betul. betul. Tapi setidaknya kan matinya kan dengan baik kalau yang di Wolverine dalam arti kan. Kalau di yang 2 itu kan yang satu udah jadi debu, yang ini cuma di Peters doang dalam arti kan kesian banget. Dan tadi itu saya setuju juga sih. Nah, tapi sebelum ini nih
Mas Aska nih, kayaknya ada yang pengen diomongin nih Mas Aska. Cinematic experience-nya. Dibaik-baikin dulu ya. Aska mana pernah jahat sih? Karena mungkin Sam Raimi ya. Tadi ngomongin bahas lagi ke ekspektasi, Sam Raimi itu emang baratnya juga banyak kan horor, Evil Dead, terus habis itu kita pernah dikecewakan juga sama Spider-Man 3. Jadi kita punya ekspektasi Sam Raimi mau yang tim mana nih? Mau tim yang seram apa mau tim yang flop kayak Spider-Man 3 gitu. Terus seiring berjalannya waktu elemen horornya yang menurut kental banget. Jadi ngerasa MCU ini punya sentuhan yang berbeda ketika Sam Raimi ada di situ. Itu ngerasa horornya tuh kayak mantep banget gitu loh. Terus kamera works-nya juga oke gitu. Pergerakannya mulai aneh-aneh itu. Nggak pernah ada kayaknya di film-film Marvel sebelumnya pergerakan kameranya aneh-aneh nyentrik gitu. Yang pendingnya kagak jelas, atau pakai zoom atau apa kagak jelas lah ya. Pokoknya eksentrik aja. Bahkan Wanda itu ada adegan crawling. Itu kayak Conjuring yang horror banyak kotak-kotak itu. Betul. Langsung wow, di part itu aku bisa teriak. Karena itu nggak ada elemen karakter-karakter kayak Marvel biasanya. Justru cuma Wanda biasa, tapi entrance-nya dia tuh benar-benar sangat horror banget dan creepy. Terus ada breaking the fourth wall juga, dia ngeliatin ke kamera gitu-gitu kayak anjir ini ngeri nih gitu. Ada elemen-elemen horror yang kayak gitu tuh yang bikin terpana ketika nonton si Multiverse of Madness gitu. Itu yang bikin sesuatu yang beda dan bikin diapresiasi tinggi. Nah, masalahnya karakter-karakter itu dipapukin semua sama si Sam Raimi gitu. Entah penulisannya atau apa. Kayaknya poin utamanya di Doctor Strange, tapi yang dikuatin kayak Wanda gitu loh, yang diseramin. Soalnya kayak Sam Raimi itu pengen ngegarap ini karena elemen horornya tuh ada di Wanda gitu. Oh ada Wanda nih, mau dong aku horor-hororin gitu. Jadi jatuhnya kayak ya udah jadi hantu-hantuannya aja gitu, kejar-kejaran. Dia mengeksploitasi kemampuannya Wanda itu untuk menakut-nakuti para umat-umat karakter Marvel lainnya, bahkan terlalu OP yang dikatain Panji. Si Illuminati yang kita diharap-harapkan nongol, tapi jam pertama itu nggak muncul sama sekali, dan ketika dia muncul Illuminati-nya, itu kan happy gitu. Ada tuh reaksi-reaksi teriak, ada tepuk tangan segala macam ada kalau di bioskop. Iya, itu udah ada tuh, udah oke. Maksudnya ini yang kita tunggu gitu. Ternyata hanya sekian detik aja gitu. Itu yang mengesalkan ya kayaknya. Kalau mau gedein Wanda nggak usah pakai embel-embel multiverse atau datengin banyak cameo dong gitu. Itu sia-sia banget cameo-nya gitu. Cameo tapi jangan cuma sekali lewat. Palingnya dikasih momen-momen scene fighting yang oke, terus pengenalan yang seenggaknya oke lah. Kalau aku misalkan sebagai Alfian nonton Doctor Strange, tiba-tiba ada Fantastic Four, ada si Reed Richards ya, terus ada Black Bolt. Ya kalau nggak nonton Marvel kayaknya bingung, terus siapa itu naon gitu. Captain Marvel kok tiba-tiba si Maria Rambeau gitu. Ya sorry, kalau mau rasis kan lo kok beda kulitnya gitu. Kan kita bingung nih kalau nggak nonton apa-apa gitu. Di review juga salah satu juga ngomong gitu. Nah, ini ya, dari bukan fans MCU itu bilang apa ya? Ya tiba-tiba kok ada Captain Marvel-nya juga kulitnya berbeda seperti itu. Ya, seenggaknya dibuat balance lah. Orang yang baru nonton pertama Marvel sama orang yang udah ngulik Marvel itu bisa duduk bersama, ketawa bersama gitu. Ini kan ada sedikit roaming ketika ada yang ketawa, ada yang itu siapa, itu kenapa kayak gitu ya. Itu kan membuat banyak bertanya-tanya gitu. Itu yang semacam kesalahan atau entah proyek idealisnya MCU gitu. Semakin eksplorasi, semakin karakternya seenak udah, kita anggapnya semuanya udah nonton Marvel, udah bodo amat lah. Black Bolt yang udah dari zaman kapan dimunculin lagi gitu kan nggak ngarep ada dia sih gitu. Begitu dia mati juga ya dia udah kayaknya udah malu, kayaknya jadi balik ke peran itu lagi, sekali nongol cuman dihilangin bibirnya langsung mati kan. Emosi gitu. Cuman ngomong I'm sorry doang ya. Iya, kesel banget deh. Sejak dari sini itu sampai terakhir udah berhenti untuk bereuforia, kayaknya udah kesel gitu. Kenapa gitu. Dan gimana Captain Marvel ya. Captain Marvel kan udah punya kekuatan yang kosmik gitu. Matinya cuma dijatuhin bangunan gitu sama patung. Itu kesel banget. Kayak ya Allah, itu penghinaan tadi yang bilang Panji ya. Kayak disrespectful gitu sama karakternya.
Captain Marvel tuh udah OP loh. Kenapa digituin doang matinya? Betul. Captain Marvel pun kan salah satu juga yang karakter paling kuat juga ya kalau di universe MCU ya. Nah, maksudnya di dunia, maksudnya yang dunia kalau itu kan dunia sihir kan si Wanda, Scarlet. Kalau dunia yang luar angkasa kan si Captain Marvel ya. Tapi ya seperti itu. Mungkin ya karena meremehkan sih. Tapi kan nanti bilang, tapi kan belum tentu mati, cuman kelihatan tangannya doang. Oke. Si Mas Kayaknya Aska yang pasti belum mati kan Mordo sama si Captain Marvel kan. Yang lainnya udah kebelah deh apa. Ya. Mordo itu cuman terperangkap di bawah doang kan habis itu kan. Saya nggak ada yang nolongin saya. Itu sih. Kabel sama Shield itu udah paling rapuh sih. Superhero paling rapuh ya. Kalian mau bikin Captain Carter tuh wanita kuat atau wanita rapuh atau wanita kayak lilin gitu. Dikasih tebasan dikit langsung kebelah kan. Ya Allah, sedih banget langsung kayak keluar sebenarnya. Setelah itu langsung udah nggak kuat lagi sebenarnya. Sorry banget gitu. Bener ya kata-kata si Bray Alfian bilang itu, nah Bapak kok gini doang, data muncul sedikit, terus habis itu dihabisin satu persatu, dalam arti bahkan si Cliff Richard pun maksudnya belum ngapa-ngapain kan, misalnya kita ngomong ya, belum aksinya, belum ya untuk budget sih mungkin sih, yang untuk melar-melari kan mahal ya mungkin ya. Mereka juga belum beres voting itu. Iya mungkin ya, belum beres voting tuh. Belum mati duluan. Gimana tuh votingnya akhirnya? Votingnya pun juga nggak jelas. Aduh. Voting. Oke, tenang. Semangat. Ayo semangat. Kayak udah langsung depresi. Oke. Nah, inilah berarti salah satu kelemahan daripada misalkan memunculkan banyak karakter yang tidak di-build dari awal. Berbeda pas waktu Avenger pertama, itu kan di-build dari awal kan, satu persatu muncul, bagus. Ataupun muncul lagi nanti karakter lain, bagus juga. Tapi karena ini kan kayak bener-bener karakternya dimunculin untuk cuman buat kesannya itu hiasan nih, ataupun kesannya itu akan menjadi kritis buat kita. Ini nih di universe lain udah ada nih, mungkin aja di 616 nanti dimunculin loh. Nah, mungkin kan gitu doang ya. Tapi kan menurut saya sih sayang banget sih, benar-benar diperlakukan tidak sepantasnya sih. Nah, sekarang ini kalau menurut Mas Panji nih, positif dari film ini apa nih yang menarik nih? Yang jelas ngelihat karakter-karakter baru itu sih muncul gitu kan, kayak bisa ngelihat John Krasinski akhirnya beneran jadi Fantastic Four gitu kan, jadi Reed Richards yang kayak dream casting gitu. Dan bisa ngelihat Charles Xavier masuk lagi gitu kan ke sini. Walaupun ya sayang banget sih bahwa yang tadi dibilang Aska, Illuminati ini kayak cuman lewat bentar doang dan nggak dieksplor juga, dan kayaknya mereka terlalu lemah gitu untuk Wanda gitu kan. Makanya tadi di filmnya ada satu adegan si Doctor Strange-nya bilang ke si Mordo, dia ngumpulin teman-temannya untuk bikin sirkus gitu kan. Mungkin itu ngeledek bahwa si Illuminati ini kayak bukan ancaman atau bukan apa-apa gitu kan secara tidak langsung. Dianggapnya itu nggak positif ya. Film ini juga menawarkan horor sebagai film Marvel pertama kali yang horor ya, dan cukup berhasil gitu. Antara sihir sama Wanda tuh hitungannya bukan, tadi dibilang bukan sihir ya, tapi ilmu hitam ya, atau gimana sih? Witchery. Kayak itu perdukunan. Perdukunan. Sebenarnya apa bedanya sihir sama perdukunan ya? Witch. Bedanya mystic art sama witch. Witch itu apa? Nenek vampir, nenek sihir. Sihir, Pak. Kalau mistik tuh, emang dibedain sih. Ya, adegan film juga kan kayak pas si Doctor Strange minta bantuan ke Wanda untuk si Chavez ini, dia ngasih 3 pilihan kan, ada si Ronin, Hawkeye, ada satu Avenger.
ada Ant-Man sama Wanda gitu, dia jelas pilih Wanda yang ternyata baru di awal film udah nge-twist gitu kan, ternyata dia main villainnya gitu kan. Udah langsung dibuka gitu. Jadi udah istilahnya udah semuanya dijejelin di awal nih. Ini pokoknya semuanya permasalahannya ini, tokonya ini. Udah nanti itu sepertiga film, 2/3-nya silakan beresin deh. Sebenarnya di awal juga pada saat tadi nonton nggak expect bahwa main villainnya itu Wanda gitu. Mikirnya itu main villainnya kayak Nightmare atau bahkan Mordo gitu kan. Cuman ya kan ada yang bilang Wanda ini satu tim gitu sama Doctor Strange, di teori-teorinya ternyata juga nggak teorinya salah. Mephisto gimana? Kayaknya itu nggak pernah muncul ya. Nggak tahu di Doctor Strange juga nih. Nanti tunggu ketemu Clea dulu baru ketemu Mephisto kali. Ya, Clea juga baru googling gitu, ini si siapa? Pemerannya itu jadi siapa gitu. Clea tuh ternyata ini tuh setelah di googling. Nah, itulah pinternya dari Marvel itu selalu kayak gitu tuh. Jadi istilahnya orang itu pasti akan men-googling semua, tanya ke Mbak Google nih, siapa nih yang dimuncul ini siapa? Ngulik-ngulik ya, itu sih bagusnya. Gimana Mas Aska? Ada pendapat gak? Tambahan masalah ini, si Dr. Strange sama Wanda. Kalau Dr. Strange itu penyihir, mystic arts. Dia itu tipikal yang pakai spelling. Kalau si Wanda itu lebih ke witchcraft. Kalau dibilangin siapa ya? Si Bordeaux ya, witchcraft. Artinya dia nggak pakai spells, dia asal aja kayak pakai tangan gerakan-gerakan gitu. Kalau Dr. Strange kan dia pakai ngapalin ini kan mantra-mantra gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin namanya ini kali bersukutu dengan setan gitu. Jadi masih gitu. Jadi nggak usah baca jampi-jampi lagi, dia udah bisa gitu dengan pikiran segala macam ya. Kayak gitu. Tingkatannya gitu. lebih tinggi lagi istilahnya ya. Benar. Ya sama ini sih kayak konfliknya pun dimulai kan awal-awal langsung pergerakan dalam mimpinya Dr. Strange kan. Tiba-tiba langsung si siapa namanya America Chavez sama si Stephen Strange kejar-kejaran gitu. Itu benar-benar nggak ada, awal-awal tuh udah merasa masa gini banget sih, awal-awal langsung mulai tensinya tinggi gitu. Bahkan ketika konfliknya Wanda sama Doctor Strange untuk semakin nyebrangnya mereka tentang konflik siapa yang jadi hero, konsep hero, siapa yang dibenci, siapa enggak, itu kan juga terlalu cetek ibaratnya, sampai akhirnya mereka berseberangan prinsip gitu loh. Itu yang menurutku juga nggak believable untuk sampai di final ending Doctor Strange versus Wanda. Itu sih menurutku terlalu cetek aja permasalahannya. Dan balik lagi Wanda itu terlalu OP, tapi kelemahannya juga terlalu receh gitu, masih gagal move on mulu gitu, masih baperan masalah anak gitu. Weakness-nya kan terlalu lemah gitu, weakness spotnya masalah anak mulu gitu, sedih. Dan di ending dia baru dapat hikmahnya gitu kan si Wanda. Iya, itu hikmahnya tuh kayak udah gitu doang, nanti kasih realitas gitu, kayak udah gini, aduh. Aku pikir gini doang nih. Kalau ngomongin soal villain yang dari jahat jadi baik dan kayak nyesel tuh, jadi inget Wonder Woman 2 gitu loh. Kan karakternya Pedro Pascal juga tamak dan segala macam. Akhirnya dia nyadar bahwa anaknya dalam bahaya dan dia jadi baik gitu kan. Semua karakter yang udah dimatikan itu yang kesel sih. Itu balik lagi ke varian-varian yang kayak Doctor Strange yang tua. Tadi udah dibahas sama Panji, kayak Doctor Strange yang versi matanya 3 pertama muncul. Itu kan juga ya kan harusnya di framing kekuatannya itu sangat kuat, bahkan betul, dari varian aslinya gitu. Betul. Tapi matinya cuma ketusuk sama pagar rumah sendiri gitu. Itu kayak penghinaan lagi, balik-balik gitu. Itu nggak bisa dimaafin sih. Varian tuh emang selama itu. Apakah ada teori kalau semesta utama itu powernya lebih besar dan varian-varian lainnya itu powernya kayak dibagi gitu loh, kayak sepersekiannya gitu, atau gimana gitu. Soalnya sama sekali nggak ada powernya sama sekali. Sedih banget.
Kalau di film-film sih biasanya itu kalau yang mati itu dipastikan mati itu entah itu hancur, entah itu jadi debu, entah itu kepalanya putus. Tadi itu jadi Dr. Strange itu belum tentu mati tuh ya. Tetap aja beralih. Berharap sih nggak mati. Maksudnya dia matinya pas ketusuk pagar pun itu dia jatuh kan harusnya bisa kayak struggle untuk terbang dulu gitu. Tapi dia kayak benar-benar pasrah mati. Gitu loh. Itu loh. Kayak dibikin matinya gampang banget, gak jelas kekuatannya kalah. Kekuatannya kalah sama Dr. Strange biasa. Ya, mau dieksplor tapi kayak gitulah. Mending dikuatin ceritanya daripada ceritanya jelek tapi cameo-nya banyak. Kalaupun cameo-nya banyak pun nggak membuat kita happy. Itu jadi kita sakit hatinya di banyak aspek gitu. Mending langsung ceritanya dikuatin aja gitu. Fokusnya di Wanda, sama plot device-nya ya si Amerika Chavez gitu. Ya udah dimanfaatin di situ. Kenapa harus muter-muter kelilingnya lawan receh-recehan gitu? Mending nggak usah punya Illuminati. Sudah Dr. Strange aja banyakin gitu. Dia main banyak karakter Dr. Strange ada 15, terserah lah. Gitu. Daripada kasih inian. Karena mungkin niatnya ngasih ekspektasi multiverse itu banyak gitu. Tapi jatuhnya ya itu tadi kurang dikembangin semua buildingnya, kayak nggak dapet jatah, kayak jadinya ya udah nggak peduli aja gitu. Mau multiverse-nya banyak pun juga kayak bodo amat gitu. Kayak cuma buat sambil lalu aja tuh ke multiverse doang tuh gitu loh. Kayak alat-alat doang, plot device doang. Ada intensi untuk membuat fan service gitu, tapi ternyata tidak sukses fan service-nya. Boleh dibilang gagal. Dengan ceritanya juga kurang gitu. Ya kalau dibilang paling positif cuma cinematic experience sih. Buat dari visual, dari pergerakan kamera sama visinya Sam Raimi itu menurutku berhasil. Tapi untuk membuat cerita balik lagi kayak Spider-Man 3, kebanyakan karakter itu kelemahan dari Sam Raimi. Itu aja sih. Jadi jatuhnya kayak style over substance gitu ya, cuma ngasihin visual spektakel lain tanpa cerita yang kuat gitu. Tinggal nunggu aja di Doctor Strange ada yang kayak Spider-Man 3 nggak jadi meme gitu. Nah itu nunjuk itu ya. Nah itu deh tadi saya mau ngomong nih. Tapi mungkin nggak ya karena istilahnya kita udah disuguhkan No Way Home nih Dawati. Jadi istilahnya nggak kaget lagi, wah nih Strange, Supreme Strange, ini Zombie Strange, saling ketemu dalam arti ya, jadi kita udah nggak kaget lagi, nggak hype lagi. Terus berikutnya ini, nah Bre, menurut Bre ini kalau saya lihat ini kan aksinya kan bener-bener banyak sekali nih, full tanda kutip full aksi banget ya. Itu segi positif apa malah mengurangi dari film ini? Kan aksinya kan macam-macam tuh, dari terbang tuh, lempar sinar istilahnya, sampai istilahnya aksinya yang tadi itu antara Illuminati dan Wanda dan lain. Sebenarnya dari segi aksinya itu menangnya mungkin di kamera movementnya aja sih ya. Kalau dari koreografi sebenarnya biasa aja sih, maksudnya kayak aksinya menghibur sih, itu jadi kayak salah satu ya boleh dibilang sebagai kelebihan sih, bikin hiburan juga. Tapi balik lagi ke tadi yang Mas bilang juga, kita udah setelah Illuminati itu kayak udah kayak euforianya udah nggak ada, mau lihat aksinya pun udah kayak begitu, udah kayak ya udah mau aksi-aksi sekarang lah gitulah, kayak gitulah. Gitu. Jadi kayak ya mungkin ya kalau dari pandanganku pribadi itu aksinya ya nggak begitu wow banget gitu. Misalkan contoh pas yang lagi di kamar touch itu kan juga cuma ya kayak Harry Potter gitu kan, ceritanya dia kayak dilindungi kubah gitu kan, ya kan dikasih spell gitu. Dan itu pun balik lagi ke skripnya itu kayak jangan sampai dikelabui gitu pikirannya, satu orang lari terus jebol gitu kayak masa lemah banget. Fine. Gitu kayak fine gitu, terus kayak ya itu kan terlalu OP gitu, dan actionnya kayak ya kayaknya udah repetisi juga sih kayaknya gitu. Sebenarnya sih gimana Mas Panji? Sebenarnya sih setelah Illuminati-nya pada mati gitu, ngarep bakal muncul cameo lainnya, entah varian-varian lainnya gitu yang untuk ngebantu si Doctor Strange, karena udah ngeliat kan si Wanda nih OP banget gitu, gimana caranya untuk matiin dia, sementara kayaknya Doctor Strange nggak bisa matiin ya. Pas tadi dapet
kitabnya juga kan, kalau nggak salah kitabnya kebakar gitu kan. Dia akhirnya pakai Darkhold gitu buat lawannya. Betul. Melawan racun Jadi dengan racun. kayak pengen mengharap lebih gitu loh. Kayak rasanya itu kayak jangan kayak gini lah ceritanya, kayak multiverse-nya dipakai beneran gitu. Konsep ini tuh benar-benar dipakai gitu, kayak Mas Panji bilang. Dokter Strange yang lain mungkin muncul atau gimana kita tahu gitu. Melawan Wanda atau gimana gitu. Dimana kayak itu ada momen ikonik kayak No Way Home mungkin yang ada Dokter Strange banyak gitu kumpul jadi satu mungkin kan gitu. Ya pokoknya konsep multiverse-nya ini benar-benar dikembangin lah gitu. Jangan cuma asal sebagai plot device aja ini. Kamu pun kayak gitu, ekspektasinya kayak mengharapkan multiverse-nya itu benar-beneran kayak wow gila-gilaan madness gitu loh kayak judulnya. Tapi madness-nya ternyata madness yang nggak segila itu. Tuh, multiverse-nya kayak udah dipepet-pepetin aja gitu. Kalau mau lebih gila lagi ini apa? Kayak Endgame gitu, tiba-tiba ada lorong waktu gitu, wow, Doctor Strange semua pada keluar lawan si Wanda. Wah, itu aku harus nonton ya, aku belum nonton Endgame loh nih. Aku harus nonton nih, harus nonton. Mas Saska kayaknya udah mau komen deh. Gimana, Mas? Keren. Alvin belum nonton Endgame, itu statement paling mantap. Karena Mas Bre ini emang belum untuk superhero kita ngomong ya, bukan soal MCU aja, tapi untuk DC pun baru mencoba ya Bre ya, bener ya? Nggak apa-apa, it's okay. Maksudnya tuh ada sisi sudut pandang lain. Nah gitu, itu dia yang bagusnya itu. Ada yang itu, jadi kita variasi aja. Makanya dari tadi juga ngomong, ini gimana pikirannya Bre ya kalau tiba-tiba ada si Reed Richards itu siapa gitu. So, kalau nggak nulis siapa, pakai baju nomor 4 pun emang nomor satunya siapa? FC. Bentar, slow. Fantastic Four dia nonton. Tahu akunnya mah. Maksudnya misalkan Bre. Oke. Si Bre itu nggak semudah itu loh. Si Bre itu bukan nomor punggung atau itu nomor dada. Bukan. Emang dibikin. Ya, tahu lah. Fantastic Four itu dulu banget itu sebelum Marvel. Black Bolt itu apa kemampuannya, kan kita kadang-kadang juga ngulik. Bahkan series Inhumans pun nggak semua orang nonton. Saya nggak nonton. Ya kan. Karena saya nonton awal, aduh kok kayak gini. Gue PS3 sih, PS3 paling belum sampai Endgame. Tapi kalau PS4 udah sebagian besar ditonton sih. PS4 ini. Nah, kecuali seriesnya Loki sama Hawkeye. Mestinya kalau Bre itu ngomong gitu, saya belum nggak pernah nonton Fantastic Four itu, berarti Bre itu masih muda banget gitu. Jadi kalau Bre ngaku gitu, tadi saya bilang itu si Bre ini nggak semuda itu loh, Aska. Si Bre itu udah nonton loh Fantastic Four. Oke. Nggak, itu contoh kecil. Iya. Nonton kecil di TV dulu. Tapi nggak tahu kayak gimana karakterisasi. Ceritanya masih kita bahas. Ya tadi kan kita bahas multiverse-nya gimana, ya kurang dieksplorasi, ya benar. Soalnya yang disamperin sama Doctor Strange juga cuma satu universe kan, kalau nggak salah ya. Jadi dia nyebrang ke banyak universe, tapi nggak dieksplorasi gitu. Ada versi animasi, ada versi chat-chatan gitu, cairan, terus ada versi yang lain, ada noir gitu kan, kayaknya ada hitam putih juga. Coba saya lihat, harusnya kan dia masuk di situ, parkir di situ bentar kayak untuk tahu metodenya di mana. Oh, di universe ini nggak ada ini. Itu kan bisa dieksplor lebih. Nah, itu loh. Terlalu buru-buru pengen, ayo kapan nih Wanda versus Doctor Strange kapan nih gitu. Nah itu. Ada begitu di akhir Wanda versus Doctor Strange juga anti klimaks. Apa yang kita tunggu juga nggak sesuai yang kita mau. Jadi mau kemana gitu. Ya udah mending balik ke multiverse, waktu keliling-keliling banget nih Mas Aska. Nah, saya setuju. Soalnya apa, dalam arti tadi itu kelemahan itu sudah terbaca di Spider-Man 3. Dalam arti Spider-Man 3 itu sempat membuat saya trauma. Dalam arti saya waktu itu sempat nonton Spider-Man 1 2 itu saya nonton berkali-kali. Spider-Man 3 saya nonton cuma sekali, sampai mungkin 5 tahun sampai 10 tahun baru saya mau nonton lagi loh. Karena saya trauma, walaupun saya bercandain masalah, oh ini saya ini suka Venom ini, enggak, saya waktu itu tuh sempat trauma loh, saya nggak mau nonton berarti kan. Seperti itu. Nah di sini ini menurut saya ini terlalu banyak karakter sih menurut saya. Jadi istilahnya dia ini ingin ya tadi itu fan service segala macam itu, habis itu ingin supaya jembatan untuk entah itu ke fase berikutnya dan lain-lain. Tapi akhirnya itu tadi itu inti cerita dari utamanya itu akhirnya itu ya agak-agak keteteran. Yang mana akhirnya itu di awal ngebut
di tengah itu dia slow down, di akhir dia super ngebut. Si America Chavez melawan si Scarlett kan tiba-tiba aja tuh kayak ya istilahnya kayak kalau kayak film tahun 90-an itu jagoan kalah dulu berdarah-darah tiba-tiba mendapat kekuatan semangat sih. Habis itu langsung bak bikuk lagi. Nah, seperti itu sih. Oke. Nah, sekarang nih Mas Panji nih. Kalau hal-hal yang paling memorable apa nih? Kalau memorable yang pasti sih munculnya karakter-karakter Illuminati itu ya. Oke, tetap pasti ya. Ya itu bisa dibilang fan service sih, walaupun ya servisnya bisa berhasil dan bisa gagal juga karena hampir semuanya mati dan tidak tergunakan dengan baik tuh. Sayang banget ya. Itu sayang banget sih itu. Di satu sisi itu sangat senang, di satu sisi lagi ya istilahnya ya ternyata itu cuman seperti itu. Oke. Ke Aska apa ke Bre dulu nih? Si Aska saya udah agak gelisah nih. Ya Mas Aska dulu deh. Ayo. Sama kayak sih. Memorable itu sebenarnya si kedatangan si Illuminati. Kalau diekspresikan secara buka ya, ketika Illuminati datang itu kan gitu. Tapi di malam kemudian langsung kayak gitu loh. Jadi kita bisa merubah mood itu dalam satu kedatangan cameo gitu. Jadi grafiknya tuh nggak naik gitu, tapi malah langsung diturunkan lagi kayak anjir langsung dimatiin ngapain gitu. Itu yang bikin sedih gitu aja sih. Padahal itu udah paling oke. Ayo dong gitu. Efeknya dibanyakin gitu. Bahkan si Reed Richards, si John Krasinski nongol itu kayak balik kayak apa ya, momen-momen yang juga balik gitu. Tiba-tiba anjir, ini mimpi nggak sih ada si John Krasinski? Ya gitu loh, kayak masih belum sadar, kayak masih terlalu euforianya masih terasa. Tapi setelah digituin, ya anjir, manusia karat kesalin banget dah gitu. Langsung dikasih api juga mati lah. Api karet dia api itu mati gitu. Benar. Ngomong-ngomong, Mas Aska, lamaan durasi pas mereka polling atau mereka berantem sih? Saya lagi mikir beneran. Ini pertanyaan serius nih. Lamaan durasi mereka ngoceh-ngoceh. Lamaan ngomong deh. Lebih lamaan mereka ngomong. Oke, lebih lama mereka ngomong. Ya, ngomongnya juga kayaknya nggak terlalu ini ya. Walaupun ya istilahnya ada kasih tahu bahwa varian strange yang satu lagi itu ya bertampak seperti ini. Oke. Bahkan ada konsep yang disebutkan kayak inkursi. Itu kan pernah disampaikan kan. Itu bahkan kayaknya mau nonton lagi pengen dengerin konsep inkursinya mereka itu apa gitu karena saat ini dikecewakan. Jadi kayak kelupaan dialog pentingnya gitu. Kayak inkursi apaan, sampai di akhir Clea juga ngomongin kamu ini udah bikin multiverse bermasalah, sekarang bikin inkursi gitu. Apa inkursi apaan, sampai hari ini belum ngulik sama detik ini. Jadi pengen nonton lagi atau pengen ngulik lagi gitu. Betul. Harusnya itu kalau memang penting itu harusnya dikasih saya remahan roti ya, dalam arti untuk petunjuk, dalam arti yang lebih banyak. Inkursi itu apa, terus kasih tunjuk yang mana ya, mungkin yang dikasih tunjuk itu yang di Dr. Strange Prime ya kayaknya yang di itu yang terjadi di situ sih ya. Oke. Di Sinister Strange. Sinister Strange ya itu ya. Seperti itu. Nah, Bre gimana Bre yang paling berkesan? Momen yang memorable yang paling berkesan ya. Kalau secara scene yang berkesan kayaknya aku belum dapet sih ya. Tapi mungkin setiap kali ada Christine itu berkesan sih gitu. Itu aja sih. Karena gue fansnya Rachel McAdams dari dulu. Karena film-filmnya ya. Dari film-filmnya Rachel McAdams. Jadi nonton Christine ya udahlah buat tombo hati. Nah, Mas Aska demen Christine apa demen Gwen? Nggak kedengeran dia. Oke. Nah, kalau gitu nih overall gimana nih film ini, Mas Panji? Kenapa, Mas? Overall. 7 dari 10. 7 dari 10. Perlu ditonton atau
Ya, kalau sempet aja. Kalau dibilang perlu bagi fans Marvel perlu ya untuk mungkin tahu kelanjutannya Marvel ini kayak gimana. Dan kalau dibilang kayaknya ini hype-nya gede banget sih ketimbang Thor ya gitu. Thor trailer aja baru beberapa waktu yang lalu gitu dan hype-nya kecil banget gitu. Padahal filmnya mungkin sebulan lagi. Sebulan atau 1,5 bulan lagi gitu kan. Tapi itu justru saya sengaja, maksudnya saya malah lebih menghargai dalam arti biar penasaran. Jangan sampai seminggu sekali. Ini kalau menurut saya. Ya mungkin kalau menurut saya apa ya kayak Marvel entah pilih kasih atau emang sengaja Dikasih. apa ya dia mau Doctor Strange sih jor-joran gitu kan. Sementara Thor 3 itu ya udah anak tiri. Orang nonton Doctor Strange dulu udah reda nih baru Thor 3 jor-joran mungkin gitu kali promonya. Betul. Padahal Doctor Strange itu sehari setelah Moon Knight ya. Iya. Oh ya, sebelum saya lupa ini varian Doctor Strange yang paling keren di sini apa? Yang zombie sih kayaknya. Yang zombie ya. Kekuatannya yang dengan zombie itu sebetulnya juga yang Defender kan, yang awal mati. Defender plus zombie ya dia. Terus apa lagi misalkan kalau bisa mempergunakan roh arwah-arwahnya itu jadi senjatanya tuh. Oke. Bre gimana Bre? Overall dan istilahnya varian Doctor Strange yang kamu suka nih? Varian Doctor Strange yang paling suka yang utamanya si Doctor Strange-nya karena dia bisa mengontrol semuanya, menghandle semuanya dan mengalami semuanya gitu. Asik. Dia udah jadi mata tiga dan lain-lain gitu ya. Oke, tetap yang utama karena dia dibanding multiverse yang lain dia yang paling waras dan paling baik gitu kan. Makanya si American Cave juga bilang kau yang paling beda nih gitu. Nah, untuk overall-nya ini ya bagi non Marvel dan kalau Marvel pasti udah kayak tadi Mas Panji bilang ya ditonton ya buat expanding ceritanya gitu biar tahu buat kelanjutannya gimana gitu buat ya kayak gitu memang circle-nya, culture-nya kayak gitu memang. Kalau buat non Marvel ya kebanyakan tuh nonton ini juga buat hiburan aja, buat fun aja gitu. Dan menurut gue juga nggak apa-apa kok ditonton, fun-fun aja ditonton gitu. Buat habisin waktu sama temen atau siapa gitu, sama pacar, sama keluarga itu tetap enak-enak aja sih. Gitu. Kalau aku pribadi mah, ini masuk skor juga nggak nih overall-nya nih? Nggak usah juga apa-apa skor. Mau kasih juga boleh. Oke, ya untuk skornya mungkin tadi kan Mas Panji 7. Aku ngasihnya kalau yang tadi sebelum review ini sih aku ngasihnya 6-7 ya. Tapi nggak tahu nih habis kita bahas kayak gini kok rasanya aku kayak ngerasa iya ya skripnya dan sama karakter tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu tuh udah ngikutin dari awal, dari ngikutin sesuai timeline-nya itu dari Captain Marvel ya kalau nggak salah. Habis itu sama Avenger Captain siapa sih lupa namanya yang Captain America. Nah itu aku udah ngikutin dari PS1, 2 sampai PS3. Nah PS3 itu selesainya di Black Widow. PS3-nya. Baru mau lanjut ke Guardian Galaxy 2, Spider-Man, Black Panther. Terus udah itu tuh. Belum sampai Infinity sama Endgame. Nah yang PS4-nya udah tonton semua sebagian besar filmnya. Berarti yang paling cuma Loki sama Hawkeye doang. Itu yang belum ditonton Endgame sama Infinity ya? Yang phase 3 akhir lah. Phase 3 akhir. Sisanya udah semua. Sisanya yang phase 1 2 udah berhasil ngikutin tahun lalu. Awal tahun lalu udah ngikutin. Oke. Ini juga apa kalau Marvel ya itu nih sekarang nih kayak ini ada tanda-tanda nih mereka nih akan nyamber ke semuanya nih milik dia nih. Nah, udah masuk ke X-Men Fox-nya. Terus habis itu serial Inhuman, nanti ada serial mungkin nggak tahu nih nanti kita diwajibin untuk nonton semua kayaknya sih. Nah itu. Oh, dengar di backsound credit scene itu udah ada tulisan tuh X-Men 97 theme song. Jadi kayaknya bridging untuk nanti kan bakalan ada series X-Men 97 versi baru kan. Untuk itunya film seriesnya, animasi ya. ya. Dan itu udah di teasing aja sama si Doctor Strange, udah ada X-Men 97 theme song tuh nongol.
Kayaknya pas si Profesor X muncul juga ada lagu Iya. lagunya X-Men kan ya, benar ya? Angkatan tua pasti tahu tuh kupingnya. Ada teori juga kan katanya Logan mau muncul gitu di Doctor Strange, tapi nggak muncul. Ya, ada Deadpool juga mau muncul dulu. Kemarin ada yang ada Twitter tuh bilang nonton ini dulu gitu. Itu masuk WandaVision, terus habis itu ada Inhumans, Fantastic Four, Deadpool 2. Ada yang bilang tuh Deadpool 2 tuh. Langsung kebaca lagi. Dari kita aja kan ya, lumayan mampus kena spoiler palsu. Jangan-jangan nanti 1 bulan kemudian ada versi uncut, director cut. Nah, itu isunya juga Iron Man sih, Tom Cruise juga sebenarnya ada nanti di deleted scene. Ya nggak tahu ya, nggak ngerti gitu. Dia mau dimasukin di mana, entah nyebrang multiverse, terus tiba-tiba ketemu Iron Man, itu saya nggak tahu. Atau superior Iron Man itu. Atau muncul di ini, di Thor kali itu. Kalaupun ada Tom Cruise pun nggak memperbaiki cerita. Nah, itu jadi ada nggak ada sama aja. Saya setuju. Masa tuh udah ada belum sih itunya? Apa yang cut-cutnya? Cut-cutnya yang deleted scene ya, kayaknya belum ada ya deleted scene ya. Belum ada kayaknya. Blu-ray nih, versi Blu-ray udah ada mungkin. Kalau beli Blu-ray kan nggak sepaket. Oke. Nah, Mas Aska tadi itu gimana Mas Aska secara keseluruhan sama Doctor Strange apa? Skor masih konsisten 6/10. Tumben baik. Itu lumayan, itu udah lumayan. Berapa Mas Aska? 6? 6. Ada di Letterboxd 5. Ya 2,5. Tadi ngomong setengah bintang. Oh, itu Mas Panji setengah. Aku 7 tadi jadi 6 loh nih. Aduh. Kok tambah turun? Baru turunin lagi. Turunin gara-gara ngomong sama kita. Remy sebenarnya oke sih. Ada saya Remy itu memberi nafas banget. Tapi kalau mau dilanjutin ke 3, kayaknya cukup lah. Kalau usah saya Remy lagi. Ini kayak Thor The Dark World juga lumayan gampang nih. Sampai akhirnya mereka menemukan Taika Waititi. Baru ada busnya gede. Nah yang ketiga pengennya sih setelah ada Clea yang notabene adalah love interest-nya Doctor Strange, dia udah move on sama Christine, yang harusnya dibuat lebih bagus lagi, dan menurutku sih bukan Sam Raimi lagi, mungkin berubah lagi siapa direct lah. Sam Raimi itu mungkin karena tadi itu diomongin itu emang cocok untuk Scarlet Witch ya. Iya, untuk karena dia kayaknya menerima tawaran karena ada Scarlet Witch aja, tapi kreatifnya Marvel, eksekutifnya juga pengennya ada fanservice, akhirnya dimasukin, tapi kayak Sam Raimi nggak kenal karakternya ini gitu loh, jadi nggak bisa dikulik ke dalam film. Ya sedih gitu. Itu sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Nah, Doctor Strange yang paling favorit yang mana nih? Zombie tapi versi awal, waktu dia masih zombie banget ya. Kalau dia udah yang menghidupkan mata, udah larinya udah normal, malah nggak suka. Lebih suka yang awal-awal waktu dikejar Saul Peter itu. Betul. Itu baru oke itu. Yang tangannya dia masih belum bisa, tangannya masih belum bisa. Ya, itu harusnya konsisten gitu aja gitu. Iya betul. Kesel banget ketika zombinya dia mulai menghidupkan mata sama Chavez tuh kayak anjir dirusak lagi karakternya gitu. Ya udah, zombie aja gitu. Kenapa buat versi lucu? Mungkin kalau dibuat R-rated kali ya, mungkin ya. Dan artinya itu si Sam Raimi itu diberi kebebasan. Ini kalau menurut saya sih, mungkin ya. Dan arti jadi saya dieksplor ke horornya, dan misalnya tadi itu nggak usah fan service untuk Illuminati segala macam sih, menurut saya sih. Seperti itu. Caranya kan gampang, dalam arti si Scarlet Witch-nya itu ya, misalnya buat sadisnya itu kan mungkin kan bisa ke orang lain, nggak perlu yang superhero yang dihormati, menurut saya sih seperti itu. Tapi itu sih Sam Raimi itu kayak berantem sama eksekutif produser Marvel gitu. Sama kayak Spider-Man 3 ya. Kayak ada konflik gitu loh, misalkan Sam Raimi disuruh ke direct Multiverse of Madness nih. Oke, dia mau buat horor, dia mau buat darah, dia mau fokus ke Wanda gitu. Tapi kayaknya ada konflik sama si Marvel.
kayaknya perlu ditambahin cameo deh. Kayaknya perlu di-adjust ratingnya ke 13+, jadi horornya nggak begitu banyak. Makanya jump scare-nya juga jump scare untuk bocah gitu. Ramah anak lah, kaget-kagetannya gitu. Terus ya konflik karakternya kebanyakan itu jadi kelemahannya Sam Raimi, yang akhirnya di kewalahan sendiri gitu. Aduh pengen ngulik Wanda nih gitu. Harusnya kalau Marvel mau bikin Wanda solo, dia yang ngedirect. Tapi kalau ini Doctor Strange nih, jangan salah pilih karakter utamanya gitu aja sih. Konflik internal kerasa gitu. Tapi ngomong soal horor tuh, salah satu yang buat saya ketawa nih, berarti yang pasti Wandanya keinjak apa beling ya. Maksudnya dia kan jalannya kan tertati-tati tuh yang ngejar di terowongan banyak itu. Ya dia kan bisa terbang. Menurut gue dia kan bisa terbang. Kenapa nih? Baru sadar. Itu dari kayak di bioskop itu dari tadi itu gue cuman yang ketawa itu cuman berapa kali itu gue ketawa. Loh kok orang lain nggak ada ketawa? Ada. Ya, ada level creepiness yang bikin ngadi-ngadi ya. Jadi nggak gitu harusnya gitu. Ada satu lagi horor klise yang ada itu ketika dikejar gitu kan tadi Mas Setiawan bilang dikejar terus pintunya ditutup sama Christine, mereka nungguin dulu dong. Bukannya kabur. Nungguin nggak kabur gitu. Atau mungkin emang ceritanya dibikin gitu biar dia tenggelam gitu kan. Tapi benar-benar ditungguin gitu kan. Lah ngapain ditungguin gitu. Ini sebelahku juga bilang, itu ngapain ditinggal aja gitu. Ditungguin gitu. Tiba-tiba langsung itunya tahan ledakan sih. Tahan ledakan kan nggak tahan sihir. Parah. Tapi lucu sih. Di situ dia bisa nembus. Tapi kenapa di pintu lain dia nggak nembus? Tahu deh. I don't know. Aduh, tapi ini khas bener-bener khas humor si Raimi sih, bener-bener khas sih, bener-bener itu lucu sih, lucunya lucu, absurd. Logika banget. Apalagi Bruce Campbell, si sang kesayangannya. Itu juga tuh. Oke. Kalau gitu nih, thank you banget nih. Ke depannya ini kita berharap ini ini menjadi satu jembatan atau setidaknya itu bermakna lah, berarti bukan hanya lewat aja. Kejadian ini kan muncul juga The Age of Ultron. Ngomongnya The Age of Ultron ternyata itu cuma berapa lama Ultronnya. Istilahnya kan kayak gitu kan. Karena sekarang juga ada Ultron, jadi saya sebutin juga. Nah sekarang ini juga Multiverse of Madness. Madness-nya se-madness apa? Apakah cuma gitu-gitu doang ya? Tapi ya mau nggak mau, karena kan mungkin kan terlalu banyak karakter, akhirnya itu nggak bisa fokus nih ke madness lainnya nih, seperti itu. Tapi kita berharap sih, dan masih tetap yakin sih, dan semoga sih Thor and Love and Thunder itu saya berharap itu nggak terlalu banyak TV spot, nggak terlalu banyak teaser ataupun trailer. Saya sih berharap janganlah, cukup. Lama-lama saya trauma sama trailer dan teaser sih dan TV spot sih. Oke. Thank you banget nih Mas Panji, Mas Aska, Bre Alfian nih untuk ngobrol-ngobrol untuk hari ini nih. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol film-film lain nih, Moon Knight dan lain-lain kan masih ada tuh banyak ya. Oke, sekali lagi thank you lagi, dan untuk para sobat Business Night jangan lupa mendengarkan episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you.